Sejak dahulu sampai tahun 2022 sekarang masyarakat Kecamatan Palupuh sudah mengenal sosok penghulu atau datuk sebagai pemimpin suatu kaum, seperti halnya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022, Ahmad Sartani dikukuhkan sebagai Datua Rajo Nando, suku Pili Jorong Palupuah Nagari Pasialaweh. Nah, sejak dipilih oleh anak kamanakan dalam kaum dan sampai diasaminya hari Minggu tersebut, Ahmad Sartoni telah resmi sebagai penghulu atau pemimpin dalam kaumnya serta ia termasuk ke dalam pemuka adat dalam nagari. Di Minangkabau umumnya, Palupuh khususnya jabatan penghulu merupakan jabatan turun-temurun dari niniak turun ke mamak dan dari mamak turun kepada kamanakan yang segaris keturunan, berdasarkan garis keturunan di ibu atau amak. Biasanya yang berhak menyandang gelar penghulu adalah kamanakan terdekat dari seorang mamak, yang biasanya disebut dengan kamanakan di bawah daguak atau dagu. Seorang penghulu di Minangkabau adalah seorang pemimpin di kaumnya yang tanggung jawabnya adalah untuk membimbing anak kemenakannya. Selain itu penghulu juga menjadi niniak mamak dalam nagari yang biasanya tergabung ke dalam kerapatan adat nagari. Di Kecamatan Palupuh penghulu lazim juga dipanggil dengan sapaan Nyiak Datua. Di Minangkabau penghulu atau datua adalah seseorang laki-laki yang sudah memenuhi syarat menurut kaumnya, di antaranya orang baik, sudah balik dan berakal, berilmu dan lain-lain. Penghulu lebih tinggi kedudukannya dari anak kemenakan atau kaumnya atau dikenal dengan istilah didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang. Penghulu adalah seseorang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan sarantiang di dalam kaumnya. Penghulu dalam masyarakat Palupuah mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam kaumnya untuk mengatur anak kemenakannya secara khusus dan masyarakat nagari secara umum. Seorang penghulu di Palupuah berkewajiban untuk memimpin, memelihara dan melindungi kaumnya, sehingga anak kamanakan merasa aman, nyaman dan tentram. Seorang datua atau penghulu mempunyai martabat yang tinggi di mata anak kamanakan dan anak kemenakan dari kaum lain. Nah sebaliknya kita selaku anak kamanakan juga dituntut untuk menjaga nama baik sebuah kaum sehingga dengan sendirinya nama baik penghulu atau datua kita dapat terjaga pula dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Martabat seorang penghulu yang tinggi itu disebabkan oleh sebagaimana ungkapan adat Minangkabau, tumbuh de ditanam, tinggi de dianjuang, gadang de diramba, artinya, kebesaran seorang penghulu karena dibesarkan oleh kaumnya sendiri. Seperti akan halnya kita melihat proses untuak, batagak gala, atau batagak penghulu yang baru saja selesai kaum kami lakukan, hal ini dilakukan berdasarkan proses adat yang lumayan panjang diantaranya musyawarah pertama. Musyawarah ini kita lakukan dalam rangka duduak badun sanak dalam kaum. Di sini kita akan menentukan siapa yang akan memangku datua pucuak, datua panungkek, serta tuangku adat atau disebut dengan istilah tungku tigo sajarangan, serta menentukan besaran iuran anak kamanakan untuk baralek tagak panghulu ini. Selanjutnya musyawarah menentukan hari dan tanggal dilaksanakannya baralek tagak panghulu tersebut. Pada proses yang pertama ini musyawarah kami lakukan sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali musyawarah badundanak badun sanak dalam kaum. Selanjutnya kita masuk kepada musyawarah yang keenam yaitunya musyawarah dengan niniak mamak Pili nan salapan, karena Datua Rajo Nando di Jorong Palupuah bersuku Pili. Atau disebut musyawarah sapasukuan. Selanjutnya musyawarah bakorong bakampuang yaitunya kita manyiria atau mengundang dun sanak sanagari, karik kabiah, ipa jobisan. Selanjutnya musyawarah banagari. Nah di sini kita akan manyiria atau mengundang seluruh niniak mamak yang tergabung ke dalam kerapatan adat nagari setempat. Misalnya niniak mamak di nagari Pasialaweh tergabung ke dalam niniak mamak nan Saratui di Kato. Setelah proses musyawarah di atas selanjutnya kaum Datua Rajo Nando suku Pili melaksanakan prosesi menyembelih sapi, biasanya sapi tersebut berjenis kelamin jantan atau laki-laki. Menyembelih sapi ini diberi istilah, darah tatumpah, bangkai nolah taguliang, dagiang nolah dilapah. Hal ini bertujuan untuk menyematkan gelar kepada penghulu serta memberitahukan kepada masyarakat nagari, bahwasannya penghulu sebuah kaum telah diasami, sehingga anak kemenakan berkewajiban untuk menghormati dan mematuhi setiap keputusan yang sudah dibuatnya. Serta anak kamanakan dan orang banyak dalam kampung tidak boleh lagi memanggil nama bawaan dari ibunya, namun masyarakat banyak akan memanggilnya dengan sebutan Nyiak Datua. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang penghulu atau datua yaitu, pertama, benar atau sidik. Kedua, dapat dipercaya atau amanah. Ketiga, cerdas atau fatanah, dan keempat, menyampaikan atau tablik.
Apabila seorang penghulu tidak memiliki sifat-sifat tersebut maka seorang penghulu akan sering bersikap tidak adil kepada anak kemenakan yang dipimpinnya. Sifat tersebut merupakan sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang penghulu sesuai dengan ungkapan Minangkabau, Bajalan Lurui, Bakatobana. Dalam memimpin anak kemenakannya seorang penghulu berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di kaum yang dipimpinnya. Biasanya pedoman itu berasal dari nenek moyang orang Minangkabau yang biasanya berdasarkan Tambo alam Minangkabau. Secara keseluruhan masyarakat Minangkabau berpedoman kepada Tambo, walaupun adat pemakaian masing-masing daerah berbeda. Dalam menjalankan fungsinya penghulu mestinya, manurwik alun nan lurui, manampuah jalan nan pasa, mamaliharo anak kamanakan dan mamaliharo sako jo harato pusako. Catatan, sako dalam tatanan budaya Minang adalah gelar pusako tinggi. Sedangkan pusako adalah harta pusako tinggi yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertalian menurut garis ibu berupa gurun, rumah gadang dan lain sebagainya. Selain itu penghulu juga mengambil sebuah keputusan atau kebijakan terkait dengan harta pusako di kaumnya untuk mensejahterakan anak kamanakannya serta menuntut dan menutup malu kaumnya. Selain itu penghulu juga akan menyelesaikan perselisihan antar kemenakannya. Biasanya penghulu akan memanggil kemenakan yang sedang bermasalah untuk mendamaikannya. Biasanya kalau penghulu sudah mendamaikan anak kemenakannya maka kemenakan akan menurut apa yang diputuskan oleh seorang penghulu atau mamak kepala kaum tersebut. Eksistensi seorang penghulu dalam masyarakat adat Minangkabau tergambar dalam ungkapan adat dinyatakan adalah sebagai berikut. Kayu gadang di tengah koto, bapu cuak sabana bulek, baurek sabana tunggang, batang gadang tampek basanda, dahannya tampek bagantuang, ureknya tampek baselo, daun rimbun tampek balinduang, tampek balinduang kapanehan, tampek bataduah kahujanan. Dari ungkapan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa penghulu atau datua di Minangkabau adalah sebagai pelindung bagi anak kamanakannya dan juga sebagai panutan bagi kaumnya, dan masyarakat nagari, dan karenanya penghulu merupakan orang terpandang dan bermartabat. Penghulu di Minangkabau adalah sebagai pemimpin dalam urusan adat, akan memimpin anak kemenakannya dalam segala bidang dan menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi. Penghulu termasuk tokoh yang memelihara harta pusako kaumnya. Adapun tugas dan fungsi dari penghulu dalam masyarakat adat Minangkabau diantaranya sebagai berikut. 1. Mengendalikan sistem pemerintahan menurut hukum adat yang berlaku di kaumnya. 2. Membimbing anak kemenakannya. 3. Mengadakan rapat di balai adat, untuk membicarakan sekitar persoalan di tengah-tengah masyarakat. Serta mencarikan solusinya bersama. 4. Memimpin kaumnya. 5. Menyelesaikan masalah secara adil yang terjadi dalam kaumnya. 6. Memelihara adat dan melestarikannya dengan cara mengajarkan kepada anak kamanakan dalam kaumnya. 7. Memelihara dan melestarikan harta pusako untuk menjamin kesejahteraan anak kamanakan dalam kaumnya. Jadi, dari beberapa hal yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa penghulu atau datua di Kecamatan Palupua khususnya merupakan lambang sebuah kaum serta memiliki ciri khusus dalam sistem kepemimpinan dalam masyarakat adat Minangkabau. Penghulu menjalankan sistem pemerintahan adat yang sudah diwariskan sejak dahulu oleh nenek moyang, secara turun-temurun dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pepatah orang Minangkabau, anak dipangku, kemenakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan. Dan sistem kepemimpinan penghulu itu masih bertahan sampai saat ini karena sesuai dengan kultur yang ada di masyarakat, secara keseluruhan yang berdasarkan garis keturunan ibu. Tulisan ini berdasarkan dan bersumberkan dari Karito dan sedikit ulasan dari Bapak. 1. Maksum, Datua Bandaro Kali. 2. Rabain, S. Sos. Datua Patiah Baringgek. 3. Junizar Angku Marajo. 4. Muhammad Nawi, Katik Marajo. Ditulis oleh Hari Febri. Salah seorang anak kamanakan Datua Rajo Nando Suku Pili, anak dari Bapak Armen dan Ibu Sofni Raflis.
menjadi suluh bagi beliau nanti dalam melaksanakan tugas. Pertama tentu kita memanjatkan sekali lagi rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, karena kita yakin dan percaya bahasa izinnya kita bersama-sama mulai sejak proses perencanaan awal, berjanjang naik batang turun, mulai dari kita berusaha sampai membawa orang Sumando menyemando, sampai awak berusaha pilihan selapan, baik bakorong bakampung banagari, sampai hari kita balik. Dan PR kita hanya satu lay, yaitu bagalangang batu banyak sudah batu hari Selasa. Namun demikian, karena iko yang pernah dilakukan oleh seluruhnya mama secara turun-temurun yang diwariskan kepada kita, waris joy suka terima. Setiap penghulu yang akan didirikan itu ditetapkan mangko ada rukun syarat. Pertama sekali adalah kita mendapat sumpah dipandu oleh beliaunya ketuakan, dan sebelum itu dia ada pengantar pemerintah. Bakok itu buat kecilkan karena pemerintahan kita diamanatkan tadi 3 spilin, tuku 3 sejarangan. Umarah, ulama, orang adat harus cek dalam menyatu padukan. Mangko di sinalah peran tuku 3 sejarangan. Ada ini mama, ada alim ulama yang diwakilkan kepada tongku adat, ada beliau penungkit sebagai tungkit yang tilanya. Banyak usaha umarah oleh beliau. Untuk itu kami pemerintah negari mengucapkan terima kasih kepada kaum Datuk Raja Nando, ke seluruh anak kemenakan Semenanjung Mengando, anak tua, pangkat tua yang telah mendirikan adat, namun adat Tagak Pengulu. Adat Tagak Pengulu adalah adat yang paling tinggi di kita sebagai anak orang Minangkabau. Nyak Nando lah kita paralek nariko, dan insyaAllah tentu kita doakan beliau tunggu tiko sejarah nak kemenakan sehat selalu dan dapat melaksanakan adat bisil bago batuang. Sebagai pemerintahan, saran kami adalah karena pemerintahan kita adalah pemerintahan yang berperan untuk mengadakan pengantaran adat, sudah diakhiri dengan sumpah sakti kita sebagai ulama, sebagaimana kita dahulu mendapat ini. Mohon maaf segala kurangan, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini sesuai dengan dikatakan oleh Nyak Wali tadi, Nyak nama Cigo Piniko akan dia bakatubana, akan memelihara anak kemanakan, akan memelihara anak kebanakan, akan memelihara harato jokusako, akan memelihara harato jepusako, akan menurut aluan lurui, akan menurut aluan aluri, menempuh jalanan pasar, menempuh jalanan pasar, kusui ke menyelesaikan, kusui menyelesaikan, karuah ke menjaniahin, karuah kemenyanyi, memelihara korong jo kampung, memelihara korong di kampung, memelihara ketua jo negari, memelihara ketua jo nagari, pengulu sebuah hukum, pangulu sebuah hukum, sakato lahia jo batin, sakato laya jawatin, sesuai mulik joati, sesuai mulut jawati, amanat samudipati, amanat sama dipati, ikara samuditagwahi, ikara sama ditaguhi, kalau dimungkiri, kalau dimungkiri, kateh indak berpucuak, katih tidak berpucuk, ke bawah tidak bermuring, ke bawah tidak berulis, di tengah-tengah digiliat kumbang, di tengah-tengah digigit kumbang, bak kerakuk tumbuh di batu, bak kerapuk tumbuh di batu, hidup sagan mati nak namuah, hidup sagan mati tak lama, karena kutuk kalamulah, karena ibutu kalamullah, 1000 malam 1000 siang. 1000 malam 1000 siang. Amin. Alhamdulillahnya. Lah, ini